Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sebuah sinar cahaya ditembakkan. Petir menyambar binatang iblis peringkat emas, menyebabkan darah segar berceceran. Binatang iblis peringkat emas, menderita kerusakan parah, mundur beberapa langkah dan meraung. Itu melebarkan mulutnya dan menyerang Xiao Ning'er. Kekuatan badai salju langsung menurunkan suhu sekitar beberapa derajat, menyebabkan tubuh Xiao Ning'er menjadi sedikit kaku. Tekanan dari haus darah Snow Wind Behemoth Lizard peringkat emas bintang 5 terasa sangat besar bagi Xiao Ning'er. Xiao Ning'er mengalami kesulitan melantunkan mantra saat dia mengerahkan kekuatan jiwa di sekitarnya. 3 sambaran petir muncul dari udara tipis, menembak ke arah binatang iblis peringkat emas. 3 sambaran petir menembus tubuh kadal angin salju Behemoth, segera membuat darahnya berceceran di sekitar area tersebut. Kadal angin salju Behemoth meraung menyakitkan, tetapi tubuhnya tidak berhenti karena terus menyerang Xiao Ning'er. Binatang iblis ini sepertinya sudah gila, tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Xiao Ning'er dengan cepat mencoba menghindari serangan kadal angin salju, tapi itu terlalu cepat. Kadal angin salju Behemoth menabrak Xiao Ning'er, menyebabkan dia menderita luka parah saat dia terbang ke lantai. Kadal angin salju Behemoth mengangkat cakarnya, menghantam Nili. Tidak baik, Nili dalam bahaya. Menyaksikan adegan ini, Xiao Ning'er segera mengerahkan kekuatan jiwanya yang terakhir, membentuknya menjadi rantai petir dan menembakkannya ke kaki depan Snow Wind Behemoth Lizard, mengikatnya di tempatnya. Hati Xiao Ning'er berada dalam kondisi yang sangat cemas. Dia menghabiskan semua kekuatannya. Kadal angin salju Behemoth ini terlalu kuat, itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Namun, Nili masih duduk di sana, bersila. Dia tidak tahu kapan Nili akan pulih, dan dia tidak lagi mampu bertahan lagi. Kekuatan jiwanya telah habis, sudut mulutnya mengeluarkan jejak darah dan bahkan bagian dalamnya telah menderita luka parah. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Nili. Mata Xiao Ning'er tegas, dengan paksa memobilisasi ranah jiwanya, melelahkan apapun yang tersisa dari kekuatan jiwanya dengan kemauannya yang kuat, dan berjuang untuk mempertahankan rantai petir. Namun, rantai petir segera runtuh. Tepat ketika cakar kadal angin salju hendak mendarat ke Nili, Nili tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan jiwa yang mengalir ke dantiannya telah sepenuhnya diserap ke dalam ranah jiwanya, menyebabkan ranah jiwanya tumbuh setidaknya 1 kali lipat. Kekuatan jiwanya telah mengalami transformasi. Dia akhirnya melangkah ke peringkat emas bintang 2. Nili merasakan perubahan dalam tubuhnya. Kekuatan peringkat emas bintang 2 menyebabkan hatinya bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu menyerap kekuatan jiwa binatang iblis yang telah meninggal itu dan membuat terobosan. Tangan kanan Nili bergerak, pisau terbang Scarlet Flame muncul di tangannya, lalu menembak ke cakar tajam dari Snow Wind Behemoth Lizard, menusuk seluruh lengan Snow Wind Behemoth Lizard, lalu menembus otaknya dan akhirnya keluar dari belakang kepalanya. Marah. Kadal angin salju Behemoth meraung dan jatuh ke tanah dengan darah di seluruh lantai. Setelah mencapai peringkat Gold bintang 2, kontrol Nili atas pisau terbang api Scarlet menjadi lebih halus. Kekuatannya hanya menakutkan, langsung menembus binatang iblis peringkat emas bintang 5. Dengan lambaian tangan kanannya, pisau terbang Scarlet Flame kembali ke tangannya. Nili melemparkan pandangan sekilas ke kejauhan, Ye Ziyun berada di tepi tembok, melawan 2 binatang iblis peringkat emas. Tubuh Nili dengan cepat mengalami transformasi, bergabung dengan roh iblis panda bertaring, dan mengaktifkan gravity field. Dia kemudian membuka mulutnya, dan menembakkan bola hitam dan bola putih darinya. Ye Ziyun berada di tengah-tengah pertempuran sengit. Tiba-tiba, 2 binatang iblis peringkat emas jatuh ke bawah tembok kota. Perubahan mendadak itu membuat Ye Ziyun sedikit terkejut. Setelah melirik Nili, dia mengerti apa yang terjadi. Bola hitam dan bola putih meledak di samping mereka. Dampak menakutkan itu langsung menelan 2 binatang iblis peringkat emas. Ye Ziyun menghela napas lega, dan perlahan melayang ke bawah. Dia melihat lagi ke kejauhan, dan melihat Nili membawa Xiao Ning'er yang terluka parah, sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengobati lukanya. Matahari terbenam bersinar, menutupi Nili dan Xiao Ning'er dengan lapisan cahaya keemasan.
Adegan ini begitu megah dan indah di medan perang yang penuh dengan kematian. Sungguh sepasang kekasih yang baik. Tidak tahu mengapa, Ye Ziyun merasakan sakit yang tajam di hatinya ketika dia melihat adegan ini. Dia terus menatap mereka, akhirnya hilang dalam keadaan linglung. Ning'er bisa melupakan segalanya untukmu, dia sangat menyukaimu, tapi, apalah artinya aku bagimu? Kami tidak memiliki perasaan yang mendalam dan tak terlupakan di antara kami. Saya tidak punya hak untuk merebut Anda dari tangan Ning'er. Mata Ye Ziyun menjadi lembab. Dia merasa seolah-olah hatinya sedang dicabik-cabik. Setelah waktu yang lama, dia diam-diam menyeka air mata dari wajahnya. Nili, mulai hari ini dan seterusnya, mari berteman saja. Baik Anda dan Ning'er adalah teman terbaik saya. Kamu harus baik padanya. Ye Ziyun bergumam, melihat Nili dan Xiao Ning'er. Dia mulai memikirkan dirinya yang kesepian lagi. Mungkin, dia ditakdirkan untuk kesepian seumur hidupnya. Sebagai putri tuan kota, dia memikul terlalu banyak tanggung jawab di pundaknya. Dia harus melindungi kota Glory dengan hidupnya dan dianggap bahwa dia tidak bisa seperti Ning'er, yang mampu mencintai seseorang begitu intens. Pada saat ini, dia dengan tegas memutuskan untuk mengubur perasaannya untuk Nili jauh di dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia bisa merasakan rasa sakit yang samar di hatinya. Nili menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Ning'er, menghangatkan meridiannya yang rusak. Sesaat kemudian, Xiao Ning'er mengerang saat dia bangun, membuka matanya dengan susah payah. Wajah Xiao Ning'er pucat pasi. Dia menarik napas, tersenyum lemah dan berkata, Nili, ada baiknya kamu baik-baik saja. Napasnya sangat lemah saat ini, wajahnya yang cantik tidak memiliki sedikit pun darah di dalamnya. Untungnya, dia hanya kehabisan kekuatan jiwanya dan tidak dalam situasi yang mengancam nyawa. Jangan bicara, kekuatan jiwamu terlalu lelah. Anda tidak dapat lagi mengambil bagian dalam pertempuran. Aku akan meminta Ye Ziyun untuk mengirimmu kembali. Kalian berdua harus kembali ke mansion tuan kota untuk memulihkan diri sebelum melakukan hal lain, kata Nili. Melihat keadaan Xiao Ning'er saat ini, Nili tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit di hatinya. Karena dia, Xiao Ning'er harus mengerahkan semua kekuatannya, namun, dia tidak bisa memberikan Ning'er apa yang dia inginkan. Sebelum dia bisa membayar hutang dari kehidupan sebelumnya, dia sekarang memiliki hutang lain dalam kehidupan ini. Hati Nili dipenuhi dengan rasa bersalah saat dia berjalan ke arah Ye Ziyun dan menatapnya. Serahkan Ning'er padaku, kata Ye Ziyun, mendukung Xiao Ning'er. Kepalanya menunduk, dan dia tidak melakukan kontak mata dengan Nili. Nili melihat Ye Ziyun dan ingin berterima kasih padanya karena tidak peduli tentang dirinya sendiri dan memblokir dua binatang iblis peringkat emas. Mari kita bicarakan nanti, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ning'er tidak dalam kondisi yang cocok untuk tetap di sini. Aku akan membawanya kembali. Ye Ziyun menyela, tidak mau menunggu Nili menyelesaikan pidatonya. Dia kemudian mendukung Xiao Ning'er dan melompat jauh dari medan perang. Nili sedikit tercengang. Dia entah bagaimana bisa merasakan bahwa ekspresi Ye Ziyun sedikit aneh. Dia tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya salah, namun, sekarang binatang iblis itu masih menyerang tembok kota, tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Api Scarlet di tangan Nili terbang keluar. Binatang iblis jatuh, satu demi satu, oleh tangan Nili. Melihat ke kejauhan, dia melihat sosok Ye Ziyun dan Xiao Ning'er sudah pergi. Dengan kultivasinya yang mencapai peringkat emas bintang 2 tidak akan ada masalah, bahkan jika dia naik peringkat dan menantang binatang iblis peringkat emas bintang 5. Selanjutnya, dengan senjata seperti Scarlet Flame, dia bisa membunuh puluhan binatang iblis hanya dalam sekejap. Binatang iblis angin salju menyerang selama lebih dari 30 jam, dari malam ke siang, siang ke malam. Pengawal kota ditukar, batch demi batch, untuk bergiliran bertarung. Sepertiga dari sejuta tingkat gerombolan binatang iblis terbunuh. Di tengah pertarungan yang intens ini, raungan memekakkan telinga terdengar dari jauh. Pasukan binatang iblis angin salju agak mundur beberapa kilometer dari tembok kota sebelum mempertahankan posisi mereka. Binatang iblis angin salju benar-benar menghentikan serangan mereka. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Di masa lalu, gerombolan binatang iblis hanya akan menyerang tanpa henti.
Melihat binatang iblis angin salju berhenti beberapa kilometer jauhnya, Ye Zong, Ye Xiu dan yang lainnya saling memandang, bertanya-tanya mengapa gerombolan binatang iblis itu tiba-tiba berhenti. Mungkinkah itu terkait dengan raungan dari sebelumnya? Raungan sebelumnya tajam dan jelas, itu dikeluarkan oleh setidaknya binatang iblis peringkat emas hitam. Mungkinkah binatang iblis biasa ini mengindahkan perintah binatang iblis peringkat emas hitam? Setelah berpikir tiba-tiba, Ye Zong dengan ringan tersentak, binatang iblis peringkat emas hitam itu telah membuka kebijaksanaan spiritualnya. Membuka kebijaksanaannya. Hati Ye Xiu sedikit bergetar. Dia pernah mendengar ini terjadi dalam sebuah legenda. Di antara binatang iblis, ada beberapa dengan kebijaksanaan luar biasa. Setelah membuka kebijaksanaan spiritual mereka, mereka akan memperoleh kecerdasan yang tidak kurang dari manusia. Namun, dalam keadaan normal, bukankah seharusnya hanya binatang iblis peringkat legenda yang memiliki kebijaksanaan spiritualnya? Ye Zong melihat ke kejauhan dan menghela nafas, selama bertahun-tahun, para ahli di kota Glory kita semakin berkurang. Namun, evolusi binatang iblis ini semakin cepat. Bahkan binatang iblis yang mengelilingi kota Glory telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Mendengar apa yang Ye Zong katakan, Shen Hong meringkuk mulutnya. Itu sudah ditentukan sejak lama. Jika mereka menjaga kota Glory dengan sengit, cepat atau lambat mereka akan dihancurkan. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bergabung dengan Dark Guild, karena mereka dapat membuka arai kuno. Menyerah pada Dark Guild adalah satu-satunya jalan keluar. Para leluhur lainnya juga merasa sedikit sedih, namun, dengan kebangkitan generasi muda itu, kota Glory bukannya tanpa harapan. Ye Zong mengingat Nili, Ye Ziyun, Xiao Ninger dan yang lainnya. Era para tetua perlahan berlalu. Generasi muda saat ini sedang beranjak dewasa. Masa depan ada di tangan generasi muda. Sebagai orang tua, mereka hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi generasi muda untuk tumbuh. Tidak peduli apa, kota Glory tidak bisa jatuh saat berada di tangan mereka. Dengan gerombolan binatang iblis mundur, berbagai leluhur memindahkan banyak minyak merah ke dinding. Asosiasi alkemis juga mengirimkan banyak tombak bambu lengkap dan botol iblis ledakan darah dalam jumlah besar. Untuk melawan gerombolan binatang iblis ini, semua kota Glory telah bekerja dengan kecepatan tinggi. Bertanya-tanya kapan mereka akan meluncurkan serangan berikutnya. Nili tidak bisa membantu memikirkan pertanyaan ini. Apa yang mereka lakukan? Seseorang berseru. Tentara binatang iblis sedang memobilisasi. Binatang iblis angin salju berukuran besar sedang memindahkan batu-batu besar dari gunung yang jauh. Wajah semua orang berubah setelah melihat adegan ini. Mereka bersiap untuk melempar batu ke kota Glory. Astaga, kita celaka. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.